Tujuannya adalah, harapannya adalah semoga peserta setelah mendapatkan informasi ya dari kita itu bisa langsung mendaftarkan, baik itu mendaftarkan sendiri atau menggunakan jasa konsultan Haki yang terdaftar resmi begitu. Rangemart. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada beberapa ya pesertanya ya. Ketemu lagi di webinar Rangemart Series yang ke-50. Wah, nih. Nah, ini berbagai motivasi ya. Ada yang bisa mendaftar merek sendiri, mendapatkan ilmu, bisa konsultasi. Baik Bapak semua ya, ketemu lagi dengan kami ya Rangemart untuk memberikan sosialisasi terkait perlindungan kekayaan intelektual, khususnya objeknya adalah merek dagang atau merek jaksa. Nah, dalam pertemuan ini kita mengangkat tema bagaimana terhindar dari penolakan merek. Ya, artinya bagaimana merek kita begitu kita daftar terbit sertifikat gitu ya, tidak ada usulan penolakan, tidak ada tolak tetap gitu. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa langsung terlindungi gitu mereknya dengan terbitnya sertifikat merek. Nah, karena daftar merek itu tidak seketika jadi, tidak seketika langsung diberi gitu ya. Ada masa tunggu, yaitu tahapan proses ya yang dilakukan oleh DJKI. Dalam hal ini adalah instansi yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan pendaftaran merek apakah disetujui ataupun ditolak. Nah, DJKI ini di bawah kewenangannya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebelum saya mulai, saya izin dulu share screen ya. Nah, ini dia judul kita, strategi terhindar dari penolakan pendaftaran merek. Oke, saya lanjut ya. Masalah yang sering dihadapi owner bisnis ya. Pertama, belum daftar mereknya karena tadi saya sudah jelaskan dia beban padahal dia bukan beban ya. Menggunakan biro jasa bukan konsultan Haki terdaftar resmi. Nah, ini banyak ya klien-klien yang datang ke kita itu sudah daftar mereknya. Kita tanyakan apa pakai konsultan, dia kasih bukti daftarnya, dia perlihatkan ternyata tidak menggunakan konsultan Haki terdaftar resmi. Nah, ini banyak yang mengalami kerugian. Kerugiannya di mana ketika mereknya diusul tolak ya, mendapatkan oposisi di masa pengumuman atau mendapatkan usulan penolakan di pemeriksaan substantif atau mendapatkan surat tolak tetap di pemeriksaan substantif juga, namun tidak mendapatkan informasi ya dari pihak yang mengurus perlindungan mereknya, baik itu informasi maupun akun mereknya, karena semua surat-surat JKI itu dikirimkan ke akun pada saat kita daftar. Jadi kalau dia merek ya berarti di akun merek, kalau dia paten di akun paten gitu ya. Di situ dikirimkan semua persuratan sudah elektronik sekarang, sudah tidak ada lagi yang hard copy ya. Semuanya sudah elektronik. Nah, setiap surat yang dikirimkan itu ada jangka waktunya, Pak. Jadi seperti jika ada oposisi di masa pengumuman merek kita, dia mengajukan keberatan atau oposisi, kita bisa mengajukan sanggahan. Itu waktunya paling lama 2 bulan. Kalau misalnya kita tidak ajukan ya berarti definitif kita tidak mengajukan sanggahan. Kemudian di pemeriksaan substantif jika diusul tolak, nah itu surat usulan penolakan juga dikirim di akun merek pada saat kita daftar. Nah, itu upaya hukum yang bisa dilakukan adalah mengajukan tanggapan. Berapa lama? 30 hari kerja sejak tanggal surat penolakan, usulan penolakan. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu ini suratnya ya, nggak dapatkan suratnya gitu ya, nah kita kesulitan untuk menggunakan upaya hukum tersebut. Kalau kita lewat waktunya maka otomatis nanti tolak tetap. Kalau dia tolak tetap, upaya yang bisa kita lakukan adalah banding merek. Nah, banding merek itu juga ada waktunya. Berapa lama? 90 hari kerja terhitung surat tanggal penolakan tetap. Nah, kalau misalnya tahunya setahun kemudian berarti kan udah lewat bandingnya, Pak. Kalau sudah lewat bandingnya mau nggak mau kita menerima merek kita ditolak dan kita tidak memiliki hak perlindungan merek kita. Nah, itu yang banyak terjadi kerugian ya. Jadi nggak tahu akunnya bagaimana gitu. Ada kemarin klien saya itu karena sudah dipercayakan kepada orang kepercayaannya ya untuk mengurus mereknya. Jadi orang kepercayaannya pun memberikan mengurus ya, memang diurus gitu, dikasih sertifikatnya gitu kan. Namun dalam pemahaman dia sertifikat itu tidak penting. Yang penting di PDKI. Kalau di PDKI ada merek saya, statusnya didaftar berarti udah cukup, itu bukti. Nah, ini keliru. Bukti kepemilikan itu bukan PDKI, tapi sertifikat merek ya, sertifikat merek yang dikirimkan itu ke akun merek konsultan yang konsultan kasih ke si pemilik mereknya. Nah, itu yang disimpan, bukan yang di PDKI. Kenapa? PDKI itu kan informasi saja, Pak, data. Itu nggak bisa jadikan pegangan. Yang jadikan pegangan adalah sertifikat merek. Di situ hak eksklusif diberikan oleh negara jelas tercantum di situ. Nama pemegang merek, kalau ada konsultan-konsultannya, label merek yang muncul, jenis barang atau jasa yang dilindungi apa ada di sertifikat merek dan jangka waktu perlindungan. Itu bukti kepemilikan hak eksklusif ya.
Nah, banyak yang menggunakan biro jasa tidak menginformasikan karena biro jasa cenderung mendaftarkan saja. Nah, setelah daftar ya sudah tidak monitor karena kan tidak paham ya bagaimana tahapan-tahapan itu. Nah, tahapan-tahapan itu kan diberikan kepada konsultan HKI yang memang kan dia melalui proses ya pelatihan khusus konsultan HKI, kemudian dia ikut ujian ya, ujian sebagai konsultan HKI, kemudian disumpah oleh negara, kemudian dia memiliki kartu license gitu ya, dan mengikuti aturan-aturan sebagai konsultan dan juga ada perkumpulannya begitu. Nah, itu yang banyak yang tidak mendapatkan informasi. Alih-alih jadinya kasihkan jualan, kepedean bahwa diterima, ternyata pas dicek ditolak. Kontak orang yang biasa menghubungi sudah tidak bisa lagi. Tuh. Nah, yang kedua adalah merek ini Pak 10 tahun ya. Bisa saja dalam 10 tahun Bapak mau alihkan dengan jual beli atau mau dilisensikan. Nah, itu penting akun itu. Nah, kalau konsultan dia kan namanya tercantum di situ. Data kliennya ada semua di situ. Bisa juga dimintakan ke DJKI karena dia konsultan terdaftar begitu. Tapi kalau dia bukan konsultan, misalnya 5 tahun yang akan datang Bapak mau alihkan, hubungi orang yang udah nggak bisa lagi ya. Sudah pindah misalnya, sudah apa, tanya ke DJKI tidak bisa terdeteksi karena dia bukan konsultan. Nah, ada yang sudah daftar tapi ditolak. Kenapa? Karena tidak melakukan pengecekan merek sebelum daftar ya. Jadi langsung daftar, oh ini gampang nih dah daftar gitu ya. Ternyata ditolak. Kalau dia ditolak, ya itu ambil langkah hukum tadi. Ngajukan tanggapan jika dia usul tolak, banding jika dia tolak tetap. Nah, yang bagaimana caranya? Nah, ini kan yang perlu dipahami ya. Atau keduluan oleh pihak lain didaftar lebih dulu. Nah, ini kecenderungan pelaku usaha ya, rata-rata pengalaman kita itu ya di pengusaha lokal itu publikasi dulu, jualan dulu ya, dagang dulu, komersialisasi dulu, baik di toko online atau toko offline. Nah, ketika udah banyak konsumennya, udah banyak pelanggannya, baru tuh daftar merek. Nah, pas dia daftar ditolak oleh pihak lain udah daftar lebih dulu, mirip sama persis punya dia. Nah, itu tadi kenapa merek itu first to file. Prinsipnya first to file. Siapa yang daftarkan lebih dulu itu yang akan diproses, kalau disetujui itu yang diberi. Meskipun kita first to use ya, first to use itu kan yang menggunakan pertama kali gitu ya. Tapi kalau kita tidak lakukan pendaftaran, permohonan, ya perlindungan merek, itu tidak ada perlindungannya gitu. Karena nggak ada pengakuan negara. Merek itu first to file, harus minta pengakuan negara dalam bentuk apa? Sertifikat merek. Nah, untuk dapat sertifikat merek harus dimohonkan pendaftaran mereknya ke negara, begitu. Ya. Nah, kemudian disomasi bahkan digugat ganti rugi. Nah, ini yang apa namanya? Kebanyakan yang keliru. Akhirnya apa? Keasikan jualan, ya, kemudian mendapatkan surat somasi ya, bahkan mendapatkan surat panggilan kepolisian ya, ada laporan pidana. Nah, ini baru pelimpungan ya, karena kan harus memberikan konsentrasi ya Pak ya, itu cukup menyita waktu ya ketika kita harus hadir ya, kan sebagai warga negara ketika dipanggil harus hadir ya, menyediakan waktu untuk diperiksa, memberikan keterangan. Kalau misalnya terbukti kita harus mengeluarkan biaya juga kan kalau dituntut ganti kerugian gitu kan. Nah, akhirnya apa? Jadi terpecah konsentrasi, nggak lagi ke bisnis jadinya menghadapi itu. Nah, harusnya hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi dari awal. Apa itu? Dengan mendaftarkan mereknya. Jadi kalau kita udah daftar mereknya, kita komersialisasi, ada pihak yang mengganggu gitu ya, atau ada pihak lain yang menggunakan mereknya, kita bisa melakukan tuntutan karena kita sudah memiliki bukti kepemilikan, yaitu sertifikat merek.